di video kali ini terkait penyesalan terbesar saya ya memang ketika mengambil unit Etios sedan ini. Gitu. Penyesalan terbesar saya adalah ingin ku isikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, pagi pulang pagi. Oke, sebelumnya gue mau sedikit curhat dulu. Nah, karena ini sesi curhat saya pribadi, bagaimana impresi berkendara dan pengalaman saya merawat unit Etios sedan ini. Jadi mungkin akan lebih banyak adalah pendapat atau opini saya sendiri gitu. Jadi mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Nah, sebelum saya buat video ini, saya beli dulu minum ya. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan, sebelumnya saya sudah pernah membahas gitu untuk kelebihan dan kekurangan si Etios sedan ini. Gitu. Adapun di luar yang sudah pernah saya bahas, saya sedikit mencatatnya lagi gitu. Untuk yang sudah saya bahas nanti saya akan letakkan linknya di kolom deskripsi ya, apa aja kekurangan dan kelebihan si Toyota Etios Liva atau sedan ini ya, whatever lah gitu. Silahkan kalian komen lebih cocoknya itu disebutnya Toyota Etios Liva atau Toyota Etios saja atau Toyota Etios sedan. Ini semata-mata untuk memudahkan para YouTuber ya, kalau yang saya lihat ini, dalam menyampaikan isi konten tersebut gitu, supaya tidak salah menangkap bahwa yang sedang kita jelaskan itu bukan Etios Falco yang asli diproduksi di Indonesia gitu. Tapi ketika kita mengatakan Etios Liva atau Etios sedan, maka orang itu udah langsung identik bahwa itu ekstaksi seperti itu. Nah, untuk pengalaman berkendara yang saya rasakan ya, sejauh ini saya sering sekali mengalami yang namanya gasruk gitu. Jadi yang pertama itu sering sekali gasruk gitu. Apakah ketinggian bempernya itu lebih rendah dibandingkan sedan pada umumnya? Saya rasa tidak gitu, karena kalau misalkan saya melihat di video saya yang sebelumnya yang perbandingan dengan Datsun yang sudah saya gunakan selama 2 tahun ya, Datsun itu memang belum pernah gasruk di tanjakan atau di parkiran rumah yang agak tinggi ya. Tapi si Etios ini sering sekali saya dapati, bahkan bukan cuma parkiran, polisi tidur yang agak tinggi pun gitu, itu juga sering begitu turun, nah itu sering gasruk walaupun misalkan sudah pelan gitu. Mungkin kalau misalkan kebut itu udah sering ya, kalau misalkan ngebut gasruk itu udah sering. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan pengalaman saya menggunakan Datsun, di mana yang ground clearance-nya itu si bumper, jarak bumper dengan tanah itu tidak terlalu jauh gitu, tapi saya tidak pernah mengalami yang namanya gasruk gitu saat menggunakan si Datsun itu gitu. Nah, mungkin kalian yang tahu apa penyebabnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Saya yakin netizen Indonesia ini lebih pintar gitu daripada konten kreator itu. Jadi kalau misalkan dikumpulkan bisa saling mensupport gitu, mendukung satu sama lain. Nah, itu yang sering saya rasakan gitu. Selain Datsun, saya juga sering menggunakan Timor karena kebetulan saudara saya ada yang jual beli di mobil Timor khusus, ada juga yang jual beli di mobil tua, sedan-sedan tua. Jadi kalau kalian yang membutuhkan unit Timor atau sedan-sedan tua, silahkan kalian WA saya aja, kontak, atau kalian kunjungi Instagram saya di @muhammadanhar, atau kalian misalkan mau berkonsultasi tentang hukum,
Nanti di Sarjana YouTube akan membahas sedikit tentang permasalahan-permasalahan hukum yang biasa terjadi di masyarakat. Silahkan kalian kunjungi Instagram saya di @muhammadanhar atau konsultan hukum keluarga. Nah, itu yang pertama. Jadi pengalaman itu sangat tidak menyenangkan bagi saya ketika ada suara zrek gitu. Apalagi kalau misalkan saya saat ini kan tinggal di Cikarang. Di daerah Jababeka ini banyak sekali polisi-polisi tidur yang sangat tinggi, dan juga kadang-kadang ada jembatan yang lumayan tinggi itu ketika saya lupa itu mengurangi kecepatan ataupun memang sudah pelan, tapi masih ada saja gitu gasruknya itu. Kalau misalkan masalah dengan shockbreaker, semua shockbreaker saya sudah ganti ya. Kalian cek video saya yang pertama terkait Etios ini, begitu saya ngambil unit langsung saya ganti gitu si shockbreaker itu 4. Nah, kemudian yang kedua itu yang sangat mengganggu. Ini si karatnya sih jujur saya sangat mengganggu gitu. Jadi karatnya itu sudah kemana-mana gitu. Ini perlu namanya saya lakukan lapisan kembali anti karat, dan sepertinya akan memakan waktu yang cukup lama gitu untuk proses pemasangan anti karatnya itu. Kenapa? Karena karat-karat yang sudah ada itu harus dibersihkan dulu. Gitu, karat-karat yang sudah ada harus dibersihkan, baru kemudian kita pasang dengan anti karat. Nah, ini juga sangat mengganggu. Kalau misalkan saya biarkan seperti itu, tidak saya perbaiki si karatnya itu, maka saya khawatir nanti akan muncul kerugian yang lebih besar. Misalkan ada kropos di bagian-bagian yang penting, maka itu akan tentu merugikan saya lebih banyak gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu kurang lebih. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga, apakah betul gitu ya, apakah betul spare part si Etios ini mahal gitu? Kalau misalkan saya pribadi, untuk 4 unit, contoh aja ini. Untuk 4 unit shockbreaker depan belakang ya, itu juga harganya sudah sangat-sangat murah. Dibandingkan saya pernah mengganti Avanza tahun 2012. Gitu. Saya pernah mengganti 4 shockbreaker Avanza yang sama-sama ori gitu dari Toyota. Tahun 2012 Avanzanya itu jauh lebih mahal dibandingkan si Etios. Jadi kalau misalkan dikatakan spare part-nya itu lebih mahal, maka dibandingkannya itu harus dengan mobil apa gitu yang spare part-nya lebih murah gitu. Kalau misalkan dibandingkan dengan mobil-mobil keluaran tua, ya itu tidak sebanding lah. Coba saya minta saran, minta masukan, kira-kira spare part si Etios sedan ini dikatakan mahal ini karena dibandingkan dengan mobil apa gitu yang tahunnya hampir-hampir mirip di tahun 2013 ya. Jangan dibandingkan dengan yang mobil-mobil tahun tua kayak Kijang tahun tua misalkan, atau mobil-mobil lain yang tahun tua yang spare part memang murah-murah. Gitu. Coba kalian tulis di kolom komentar atau kalian DM secara langsung di Instagram saya @muhammadanhar. Kira-kira dibandingkan dengan apa si Etios ini bisa dikatakan spare part-nya mahal gitu. Karena mahal murah itu kan relatif. Nah, itu tadi sedikit pengalaman saya pribadi ya dalam merawat suka dukanya gitu ketika berkendara menggunakan si Etios Liva ini, ya seperti itu yang saya alami. Adapun yang lain-lain mungkin saya tidak bisa menemukannya ya, atau mungkin belum terlihat gitu yang lain-lainnya itu apa. Dan tetap saja sih, kalau untuk pendapat saya pribadi, untuk harga segitu yang saya dapatkan itu bisa dicek di video sebelumnya ya. Total itu sekitar 45 juta yang sudah saya keluarkan untuk unit Etios sedan ini. Untuk harga segitu saya rasa ini sangat-sangat worth it gitu. Dan juga
saya sedikit membahas di video kali ini terkait penyesalan terbesar saya ya memang ketika mengambil unit Etios sedan ini. Gitu. Penyesalan terbesar saya adalah kenapa saya mengambil unit ini baru sekarang gitu. Kenapa tidak pada awal-awal waktu si Etios sedan ini viral gitu. Kalau misalkan kalian yang hendak meminang Etios berharap dengan datang ke pool akan mendapatkan unit yang ready, hanya pasang aki, misalkan ganti busi, ganti oli bisa jalan, itu saya yakin tidak akan dapat gitu. Karena semakin kesini unitnya semakin sudah dipreteli, sudah ada yang ngambil apanya bagian-bagiannya gitu, sudah semakin sulit untuk membangunkannya itu gitu. Dan itulah yang menjadi penyesalan saya gitu. Kenapa saya baru tahunya itu sekarang gitu. Andaikan saya tahu dari dulu gitu, misalkan dari 1 tahun yang lalu, itu tentu saya akan langsung ambil unitnya gitu. Dan kondisinya pun pasti lebih baik dibandingkan unit-unit yang sekarang gitu. Itu saya buka-bukaan aja apa adanya, karena memang faktanya seperti itu. Untuk generasi-generasi awal itu mungkin cuma sekedar ganti aki, ganti oli, ganti busi, kemudian ban, kemudian si unit itu sudah bisa nyala dan bisa dibawa pulang gitu. Kalau untuk sekarang benar-benar sulit ya untuk mendapatkan unit seperti itu. Kita harus melengkapi lagi pretelan-pretelannya yang mungkin beberapa pedagang ketika datang ke pool mengambil unit, loh kok ini tidak ada ininya, misalkan tidak ada koilnya, tidak ada ininya, kemudian dia langsung mengambil di mobil yang lain gitu, yang tidak dia ingin ambil. Dan mobil yang dikanibal itu akhirnya menjadi kanibal pedagang-pedagang lain juga gitu yang mengambil gitu. Oh ini kok nggak ada ininya, ambil juga dari mobil itu. Lama-lama mobil itu dikanibal habis gitu, kemudian cari mobil lain lagi, dikanibal lagi gitu, untuk melengkapi mobil yang hendak diambil itu, unit yang hendak dibawa pulang gitu. Makanya kalau misalkan sekarang untuk proses 1 bulan pengerjaan pun itu sudah sangat-sangat cepat ya. Terutama kalau misalkan kalian mengambil unitnya ke saya pribadi gitu. Karena ketika kalian mengambil unit di saya pribadi, untuk harga di kisaran 30 sampai 35 jutaan itu kalian sudah mendapatkan full cat ulang gitu. Ada kalian bisa menggunakan warna putih lagi gitu, atau kalian mau request warna sesuai kemauan kalian, sampai ke bawah-bawah kita pasang anti karat juga gitu. Nah itu untuk apa fungsinya ya? Untuk mengurangi nanti kedepannya ada komplain-komplain gitu, misalkan loh kok ini karatan gitu, kita bereskan semua itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngambil unit sekarang ini segera aja, mumpung lagi ada promo, silahkan kalian menghubungi di nomor WA saya atau ke Instagram saya. Nomor WA saya ada di video sebelum-sebelumnya, ada juga di short video, kalian tinggal buka-buka aja gitu, atau tulis di kolom komentar, nanti saya kirim nomor WA saya. Segera ambil sekarang, kita beresin gitu dalam jangka waktu 1 bulan. Kita cat semua, kita rapihin gitu. Kita berikan yang terbaik untuk konsumen kita gitu. Jadi itu salah satu penyesalan saya. Nah, ada juga penyesalan saya yang lain itu adalah kenapa unit ini saya ambil itu tidak full upgrade. Nah, inilah ketika konsumen berpikir bahwa mengambil unit yang apa adanya atau yang pilihan paket paling rendah, kemudian melengkapinya sedikit demi sedikit, itu tentu pilihan konsumen gitu. Mau mengambil unit seperti apa itu tentu pilihan konsumen. Tapi ujung-ujungnya pada akhirnya jatuhnya pun harganya akan sama, bahkan lebih mahal gitu. Kenapa? Karena ketika kalian langsung upgrade, ketika kalian mengambil unit di kita nih, kemudian langsung di-upgrade, kondisi kan si unit itu sedang turun mesin, kemudian semua bagian-bagian sedang dibongkar. Begitu kalian mau upgrade, kita tinggal pasang-pasang aja upgrade-nya, tidak perlu bongkar ulang. Nah itu di situ kelebihannya ketika kalian memilih paket yang full upgrade. Toh harga yang kita berikan juga sama dengan
harga yang ada di pasaran, tidak kita tambahkan, tidak kita kurangkan, bahkan kita rinci satu persatu upgrade-nya mau apa, misalkan mau upgrade head unit, mau upgrade power window. Nah, itu kita kasih pilihan kepada konsumen. Maka dari itu, agar konsumen atau calon konsumen tidak menyesal gitu, karena tidak segera meminang unit si Etios ini, jangan sampai penyesalan saya gitu terjadi juga kepada para calon-calon konsumen yang saat ini masih banyak menimbang-nimbang, memikir-mikir ketika mau mengambil unit Etios ini. Segera ambil sekarang. Ketika sudah habis unit ini, berarti masih bisa membeli unit ini, tapi mungkin dari orang per orang lagi. Tidak ada lagi pilihan paket seperti ini, paket seperti ini, paket seperti ini, tidak ada. Gitu, dan tentu harganya akan jauh di atas itu karena sudah ada perawatan yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya, dan tentu orangnya itu nggak mau rugi toh ketika menjual barang. Mana ada tuh orang yang mau rugi. Nah, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang belum subscribe channel Sarjana YouTube. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah kedepannya saya akan membahas terkait permasalahan-permasalahan hukum gitu yang sudah saya dapatkan dari beberapa klien yang melakukan konsultasi baik secara online maupun secara langsung gitu. Nah, nanti akan saya bahas sedikit permasalahannya di konten-konten selanjutnya. Maka dari itu, yang belum subscribe segera klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan saya bagikan selanjutnya dan juga konten-konten video selanjutnya. Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwa saya sudah kurang lebih berjalan 2 tahun ini membuka layanan konsultasi hukum secara gratis gitu, secara online maupun secara offline. Dan juga saya membuka jasa pendampingan hukum, pelayanan hukum, pembuatan gugatan. Misalkan Anda tidak perlu pendampingan hukum, hanya perlu pembuatan gugatan. Oke, tinggal kontak saja ke nomor saya atau ke Instagram saya. Nah, nanti insya Allah kalau saya bisa bantu, akan saya bantu. Gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.